Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Seputar informasi keberangkatan umroh dan haji kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan saya Oji. Selama beberapa menit ke depan akan memberikan berita terbaru dan teraktual bersama Arfa Mina News. Berita kali ini datang dari hasil rapat pembinaan peningkatan kinerja oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU Angkatan 1 Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang bertempat di Premier Place Hotel Sidoarjo. Berikut hasil liputan kami yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Heri Wibowo. Terima kasih Mas Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Arafah Mina TV, pada kesempatan ini saya akan memberikan update perkembangan terakhir ibadah umroh di Saudi. Pertama adalah fakta yang terjadi 9 negara yang kena suspend terakhir, termasuk Indonesia, sudah beberapa negara sudah bisa masuk ke Saudi, sudah diizinkan menuju ke Saudi. Di antaranya adalah United Emirates Arabic, kemudian Mesir, Aljazair, kemudian Irak, dan terakhir Bangladesh sudah bisa masuk ke Saudi. Tinggal 4 negara yang belum. Di antaranya adalah Indonesia, India, Pakistan, dan Turki. Notabene itu adalah negara yang mengirim jumlah jamaah umroh terbesar di seluruh dunia. Nah, ada perkembangan yang menarik karena minggu lalu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dirjen PHU, Indonesia sudah bisa melakukan penerbangan dari Jakarta menuju ke Saudi. Artinya, Saudi sudah mencabut larangan Indonesia untuk ibadah umroh, tapi ternyata di tahap pertama ini masih berlaku hanya untuk ekspatriat dan mukimin atau TKI yang sudah memiliki surat izin tinggal di Saudi. Kemudian kabar terbaru, Kementerian Agama sudah meminta masyarakat dan mengkoordinir seluruh PPIU atau travel umroh haji di Indonesia untuk segera melakukan persiapan diri. Di antaranya Kementerian Agama sudah menghimbau kepada masyarakat yang sudah berniat untuk menjalankan ibadah umroh diharapkan untuk segera melakukan vaksinasi gitu ya. Sebagaimana minggu lalu kita sudah tahu vaksinasi yang sudah diizinkan ke Saudi sudah 6 termasuk Sinovac dan Sinopharm. Namun ternyata ada tambahan persyaratan khusus untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm diharapkan untuk melakukan vaksinasi yang ketiga yaitu vaksinasi booster yang sudah bisa diterima di Saudi yaitu Moderna, AstraZeneca, Johnson, dan Pfizer ya. 4 vaksinasi yang bisa dipakai untuk melakukan vaksinasi booster gitu ya. Nah, yang penting adalah jamaah sudah mempersiapkan diri sampai vaksinasi kedua. Tinggal nanti vaksinasi booster ini akan dikoordinasikan oleh Kemenak dengan Kementerian Agama untuk bisa melakukan vaksinasi booster kepada para jamaah umroh di Indonesia. Jadi nanti jamaah umroh akan dikoordinir oleh travel untuk melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi yang ketiga. Nah, itu kabar terakhir gitu ya. Nah, namun perkembangan yang terjadi adalah umroh new normal tahun 1443 Hijriah ini masih berlaku umroh new normal, belum kembali normal seperti sebelumnya gitu ya. Jadi ketentuannya masih cukup ketat, diantaranya adalah keberangkatan umroh hanya dilakukan di satu pintu yaitu lewat Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Ini menjadikan kalau jamaah dari daerah termasuk jamaah dari Surabaya, ini perlu ada tambahan tiket domestik Surabaya-Jakarta atau daerah ke Jakarta pulang pergi gitu ya. Ini tambahan biaya yang akan keluar. Kemudian prosesi keberangkatan umroh new normal ini sebelum berangkat itu jamaah harus karantina dulu di asrama haji 1 hari di Jakarta. Kemudian selama prosesi ibadah umroh itu tidak ada karantina lagi, tidak memerlukan PCR lagi dan sebagainya. Namun ada ketentuan baru yaitu kapasitas bus hanya bisa dipakai 50%. Kemudian room list untuk hotel hanya bisa menggunakan double ya. Jadi buat jamaah yang masih sekamar berempat daftarnya, maka harus upgrade untuk paket double sekamar berdua. Nah, ini tentunya juga memberikan tambahan biaya yang diperlukan untuk upgrade hotel dari quad ke double dan
bis yang biasanya penuh menjadi separuh saja gitu. Kemudian sepulang umroh sampai di Indonesia, di Jakarta, itu ada proses karantina lagi selama 3 hari di asrama haji kembali. Nah, ini beberapa alur atau protokol kesehatan yang harus dijalani umroh new normal 1443 Hijriah. Jadi sebentar lagi insya Allah akan dibuka umroh, tapi kondisinya masih kondisi new normal. Ya, jadi belum seperti normal yang seperti kita harapkan gitu. Jadi ini memberikan potensi untuk menambah biaya karantina selama 4 hari sebelum berangkat dan setelah kedatangan, kemudian akomodasi transportasi bis juga harus diisi setengahnya, berarti ini ada potensi tambahan biaya, kemudian paket hotelnya juga harus double, belum bisa paket quad atau triple, kamar berempat atau kamar bertiga belum bisa, jadi harus kamar berdua. Nah, ini berpotensi menimbulkan tambahan biaya. Nah, itu kira-kira update terbaru perkembangan umroh yang insya Allah mungkin sampai akhir tahun ini atau selama tahun Hijriah 1443 Hijriah. Jadi mulai dari sekarang sampai akhir tahun Hijriah itu berarti kalau tahun Masehinya sekitar pertengahan tahun 2022. Itu kondisinya kira-kira masih umroh new normal. Ya, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi saya sudah sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Oji. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri. Baik pemirsa, tentunya kabar tersebut memberikan harapan baru bagi kita jamaah umroh Indonesia, agar Indonesia segera kembali menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lewatkan informasi terbaru seputar umroh dan haji bersama program Arafah Mina News. Saya Oji dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.